Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai aterosklerosis. Presentasi kali ini disusun oleh Bima Satria, Mersya Salsabila Sani, Siti Nurul Ainunisa, Andi Bagus Rahmawan, Ronald Erik, Putri Larasati, dan Siti Rahaisya Mentari. Topik utama yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah Introduction, Main Problem, Main Content, Future Possibility, and Conclusion. Jadi yang pertama ada introduction, yaitu apa pengertian dari arteriosklerosis. Arteriosklerosis adalah penyakit inflamasi yang disebabkan oleh tingginya kadar lodesin T, lipoprotein, LDL atau LDL kolesterol yang ditandai dengan terbentuknya plak di dalam dinding arteri. Lalu menurut Rahman tahun 2012, arteriosklerosis itu ialah suatu perubahan yang terjadi pada dinding arteri yang ditandai dengan akumulasi lipid ekstrasel, rekrutmen, dan akumulasi leukosit, pembentukan sel busa, migrasi, dan proliferoso miosit, deposit matriks ekstrasel, atau misalnya kolagen kalsium, yang diakibatkan oleh multifaktor berbagai patogenesis yang bersifat kronik, progresif, vokal atau difus, serta memiliki manifestasi akut ataupun kronik yang menimbulkan penebalan dan kekakuan pada pembuluh arteri. Lalu ada juga pengertian menurut Daniel R.S. tahun 2008. Arteriosklerosis itu merupakan suatu kelainan yang terdiri atas pembentukan fibrolipid lokal dalam bentuk plak-plak yang menonjol atau penebalan yang disebut ateroma yang terdapat di dalam tunika intima dan pada bagian dalam tunika media. Ateroma kemudian berkembang dan dapat mengalami berbagai komplikasi termasuk kalsifikasi, pendarahan, ulserasi, dan trombosis. Lalu menurut data WHO, 50% kasus kematian akibat penyakit jantung koroner pada negara maju pada tahun 1995. Lalu 16% kasus kematian pada negara berkembang pada tahun 1995 disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Selanjutnya adalah main problem. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang tahap aterosklerosis dan penyebab terjadinya aterosklerosis itu sendiri. Gambar ini menunjukkan perubahan dinding vaskular pada aterosklerosis. Yang pertama merupakan dinding pembuluh darah yang normal, selanjutnya adalah adanya fatty streak pada pembuluh darah, dan yang ketiga adanya plaque fibrose. Abnormalitas atau lesi terawal yang terjadi pada aterosklerosis adalah adanya fatty streak. Fatty streak itu sendiri merupakan akumulasi dari lemak yang berisi makrofag pada tunika intima. Lesi ini datar sehingga tidak menyebabkan terjadinya penebalan dinding pembuluh darah, tidak merusak lumen, dan tidak menyebabkan gangguan aliran darah. Tidak semua fatty streak akan berubah menjadi ateroma atau lesi lanjutan. Perjalanan penyakit dari lesi ini sesuai dengan meningkatnya penebalan dari plak. Hal ini disebabkan akumulasi yang berkelanjutan dari lipid dan proliferasi dari makrofag dan sel otot polos. Pada lesi ini, smooth muscle type cells membentuk fibrous cap di atas deposisi dari jaringan nekrotik, kristal kolesterol, dan pada akhirnya kalsifikasi pada dinding arteri. Lesi yang menebal ini yang menyebabkan infark miokardium akibat peningkatan ukuran dan obstruksi dari lumen arteri atau akibat ruptur yang menyebabkan pelepasan substansi trombogenik dari daerah nekrotik. Dari beberapa penelitian menunjukkan plak fibrosis pada otot polos cenderung berkembang pada daerah di mana fatty streaks terbentuk saat kanak-kanak. Selanjutnya adalah penyebab-penyebab terjadinya aterosklerosis. Aterosklerosis atau radang kronik dinding arteri terjadi karena adanya cedera endotel atau disfungsi endotel. Cedera endotel atau disfungsi endotel dapat disebabkan oleh adanya peningkatan kadar LDL atau low density lipoprotein dan radikal bebas, di mana radikal bebas ini dapat berasal dari merokok sigaret, hipertensi, diabetes mellitus, faktor genetik, peningkatan konsentrasi plasma homocysteine, infeksi mikroorganisme, dan kombinasi dari faktor-faktor tersebut.
Hipertensi. Individu dengan tekanan darah di atas 160/95 mempunyai resiko 2-3 kali lebih besar untuk timbulnya penyakit jantung daripada individu dengan tekanan darah yang normal. Penelitian Framingham menunjukkan bahwa infark miokard dapat meningkat dengan perbedaan tekanan sistolik dan diastolik yang tinggi. Selanjutnya, merokok. Lebih dari 62.000 orang di Amerika Serikat meninggal akibat penyakit jantung yang disebabkan karena mereka perokok pasif. Berdasarkan penelitian Lipid Research Program menunjukkan bahwa merokok 20 batang per hari atau lebih dapat menyebabkan terjadinya penurunan kadar HDL atau High Density Lipoprotein sebesar 11% pada laki-laki dan 14% pada perempuan. Di mana penurunan kadar HDL ini juga ditemui pada penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit yang dapat memicu terjadinya aterosklerosis. Yang terakhir adalah obesitas. Menurut Labarte pada tahun 2011, obesitas akan meningkatkan resiko penyakit jantung dan bahaya aterosklerosis jika diikuti dengan 2-3 kombinasi lainnya. Obesitas juga dapat meningkatkan kadar kolesterol total dalam darah dan menurunkan kadar kolesterol HDL. Oke semuanya, berikutnya yaitu penanganan aterosklerosis. Untuk mengatasi penyakit aterosklerosis ini, sekarang masih banyak digunakan obat sebagai pilihan pertama. Namun, pada kasus aterosklerosis yang lebih parah, diperlukan penanganan yang lebih agar pembuluh darah yang tersumbat dapat dilancarkan kembali. Sebagai contoh, melalui metode Percutaneous Coronary Intervention atau PCI dan Coronary Artery Bypass Graft atau CABG. Umumnya, metode-metode operasi sumbatan pembuluh darah ini membutuhkan tampilan gambar saat operasi, yang biasa disebut komputer tomografi angiografi atau CTA. Beberapa strategi pengobatan sudah banyak dikembangkan dan diuji hingga saat ini. Umumnya, obat yang digunakan adalah golongan statin, dikarenakan obat jenis golongan statin merupakan pilihan utama yang dapat digunakan untuk mengurangi kadar lemak dalam darah, menstabilkan trombus, serta memperbaiki fungsi lapisan endotel pada pembuluh darah. Contoh obat golongan statin yang digunakan adalah lovastatin yang dicampur dengan niacin dan kolestipol sebagai obat penurun lemak. Proses pengobatan digunakan sebelum ditemukannya metode-metode operasi pembuluh darah. Seperti yang pertama yaitu metode Percutaneous Coronary Intervention. Sejauh ini, penyakit jantung koroner adalah salah satu penyakit penyebab utama kematian di seluruh dunia. Metode PCI telah banyak digunakan pada pengobatan penyakit jantung koroner dan sangat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup dan kualitas hidup pada pasien penderita. Metode ini bertujuan untuk membuka penyempitan yang terjadi pada pembuluh darah arteri jantung akibat penumpukan lemak. PCI dilakukan dengan menggunakan mikrokateter yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah yang dilengkapi balon khusus pada ujungnya untuk membuka jalan agar tidak terjadi gesekan dengan pembuluh darah. Metode PCI umumnya digunakan dengan menambahkan stent pada sekeliling balon yang ikut dimasukkan pada pembuluh darah. Penambahan stent ini bertujuan agar pembuluh darah tidak kembali tersumbat oleh lemak. Ada juga metode PCI yang tidak menggunakan stent, hanya digunakan balon saja untuk membuka sumbatan yang terjadi pada pembuluh darah. Metode PCI sendiri dibagi menjadi dua, yaitu antegrade dan retrograde. Metode antegrade dilakukan dengan menusukkan sumbatan pembuluh darah dari arah depan dengan menggunakan ujung yang lebih runcing dan kaku untuk dapat menembus sumbatan yang cukup keras. Bila sumbatan terlalu lama dan terlalu keras untuk ditembus oleh metode antegrade, maka digunakan metode retrograde. Metode retrograde dilakukan dengan menusukkan sumbatan pembuluh darah dari arah belakang sumbatan dan membutuhkan stent yang lebih tumpul dan lebih elastis agar tidak melukai dinding-dinding pembuluh darah yang lain yang dilewatinya, karena metode ini membutuhkan jalur yang lebih panjang dibandingkan metode antegrade. Metode berikutnya yaitu Coronary Artery Bypass Graft atau CABG.
Metode ini menjadi operasi umum yang digunakan oleh ahli bedah jantung. CABG sendiri berkembang dari tahun 1950 sampai sekarang. CABG dilakukan dengan mencangkok arteri koroner dan memotong bagian yang tersumbat sehingga pasokan darah dapat berjalan normal. Faktor utama yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan operasi CABG salah satunya adalah apakah jantung dalam keadaan berdetak dengan sendirinya atau detak jantung dibantu oleh pompa, di mana operasi yang digunakan pompa atau disebut on pump seperti pada CABG konvensional yang digunakan sebagai pengganti fungsi jantung dikarenakan jantung dihentikan sementara agar dokter lebih nyaman bekerja saat melakukan operasi. Pada saat operasi, dokter akan membuat sayatan besar dengan cara membelah dada agar dapat mengakses ke jantung pasien. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, operasi jantung dapat dilakukan dengan cara minimally invasive direct coronary artery bypass surgery atau disingkat MIDCAP. Dengan melakukan torakotomi anterior atau sayatan kecil di bagian toraks sepanjang 6-8 cm dan dibantu dengan video assisted. Metode MIDCAP paling sering digunakan untuk cangkok left internal mammary artery ke left anterior descending. MIDCAP sendiri memberikan manfaat tambahan, yaitu berkurangnya waktu operasi, berkurangnya waktu pemulihan pasca operasi, berkurangnya kebutuhan akan transfusi darah, dan lebih sedikit waktu yang dibutuhkan untuk anestesi, serta lama perawatan di ICU berkurang. Rasa sakit pun berkurang dan perkirakan penghematan 40% daripada metode CABG secara konvensional. Saluran arteri lainnya yang banyak digunakan dalam proses CABG adalah radial artery, gastroepiploic, dan inferior epigastric arteries. Cangkok radial artery sendiri paling baik digunakan untuk mencangkok left-sided coronary artery dengan penyempitan pembuluh darah tingkat tinggi, dan buruk bila digunakan pada jantung yang memiliki tekanan darah rendah pada sebelah kanan. Gastroepiploic artery paling sering digunakan untuk memotong right coronary artery atau cabangnya, tetapi rentan terhadap kejang. Ada baiknya kita melakukan pencegahan agar tidak terjadi cardiovascular disease, seperti menjalankan gaya hidup yang baik untuk mencegah tersumbatnya pembuluh darah dan menyebabkan penyakit jantung lainnya. Atau juga dengan makanan bergizi seperti sayuran dan buah-buahan, rajin berolahraga secara teratur untuk membakar lemak sehingga mengurangi penumpukan lemak, tidak merokok karena dapat berpengaruh pada aliran darah, serta mengurangi tingkat stres pada tubuh, dan melakukan istirahat yang cukup. Nah, untuk future possibility, di sini bakal ngomongin dua hal, yakni treatment sama diagnostik. Nah, untuk yang treatment, itu juga ada dua, itu dibagi dua. Yang pertama itu yang harus perawatan diri sama dengan menggunakan prosedur medis. Kalau yang prosedur medis itu dipasangin jantung sama angioplasti. Nah, kalau di sini tuh, kelompok saya tuh bakal ngomongin tentang perawatan dirinya. Nah, perawatan dirinya itu bisa dengan meningkatkan adiponektin dalam tubuhnya. Adiponektin itu apa sih? Adiponektin itu merupakan protein yang disekresi secara khusus dari jaringan adiposa. Nah, ini tuh diproduksi oleh kardiomyosit manusia. Nah, bisa dilihat di sana, kadar adiponektin yang rendah dalam plasma secara signifikan berkolerasi dengan disfungsi endotel. Hal ini menunjukkan bahwa kadar adiponektin yang rendah dapat berguna menjadi penanda tahap awal aterosklerosis. Nah, menurut studi terbaru menunjukkan bahwa adiponektin ini itu merupakan anti-aterosklerosis. Nah, makanya kenapa kalau misalnya kadar adiponektin dalam tubuh itu rendah, itu bisa menjadi pertanda tahap awal aterosklerosis. Peningkatan kadar adiponektin ini akan meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan inflamasi, dan memperbaiki disfungsi endotel. Perbaikan sensitivitas insulin dan disfungsi endotel ini berperan penting dalam pengobatan aterosklerosis. Nah, untuk yang future diagnostik itu tuh menggunakan PET, tapi beda radiotracernya. Sini tuh ada dua radiotracer. Yang pertama itu yang 18 FDG Imaging of Coronary Atherosclerosis sama yang 18F Natrium Fluoride and Coronary Atherosclerosis.
Nah, radiotracer yang pertama itu yang 18 FFDG Imaging of Coronary Atherosclerosis. Pencitraan dengan menggunakan radiotracer jenis ini telah terbukti dapat mengidentifikasi perubahan plak dalam studi regresi plak dengan pencitraan pada serial pada kelinci. Tapi keterbatasan utamanya itu, dia itu adanya background noise yang diciptakan oleh serapannya di miokardium yang berdekatan. Nah, radiotracer jenis kedua, yaitu yang 18F natrium fluorida and coronary atherosclerosis. Plak koroner dengan serapan 18F natrium fluorida ini lebih cenderung mengandung karakteristik plak yang rentan, seperti remodeling positif, mikrokalsifikasi, dan inti nekrotik. Penggunaan radiotracer jenis ini terbukti tidak memunculkan efek dari adanya background noise yang ada pada serapan yang 18 FFDG yang tadi. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Dapat kita simpulkan, arteriosklerosis merupakan penyakit inflamasi yang disebabkan oleh tingginya kadar LDL kolesterol atau low density lipoprotein yang ditandai dengan terbentuknya plak di dalam dinding arteri. Kemudian untuk mengatasi penyakit ini dapat dilakukan dengan metode PCI dan CABG, di mana metode PCI ini atau percutaneous coronary intervention dilakukan dengan menggunakan mikrokateter yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah, di mana ujung kateter ini dilengkapi dengan balon khusus yang berguna untuk membuka jalan dan agar dapat mengurangi gesekan dengan dinding pembuluh darah dan stent yang digunakan untuk menembus sumbatan yang terbentuk. Kemudian metode CABG atau coronary artery bypass graft. Metode ini dilakukan dengan mencangkok arteri koroner dan memotong bagian yang tersumbat sehingga pasokan darah dapat berjalan normal. Kemudian alternatif yang dapat digunakan di kemudian hari untuk pengobatan atherosclerosis ini adalah dengan menggunakan adiponektin, di mana adiponektin ini meningkatkan sensitivitas insulin, lalu dapat menurunkan inflamasi dan dapat memperbaiki jaringan endotel yang mengalami disfungsi. Nah, untuk meningkatkan kadar adiponektin ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dapat dilakukan dengan diet, olahraga, atau konsumsi obat-obatan kardiovaskuler, atau juga dapat menggunakan dari kombinasi-kombinasi tersebut. Kemudian untuk diagnosis yang dimungkinkan untuk diagnosis atherosclerosis ini itu menggunakan positron emission tomography atau PET. Nah, PET ini menggunakan dua jenis radiotracer, yaitu 18F FDG dan 18F NAV. Lalu temuan dari hasil studi atau penelitian terbaru ini menunjukkan 18F NAV ini memiliki keunggulan dibanding 18F FDG ini, karena 18F NAV ini mampu mengidentifikasi mikrokalsifikasi dalam plak, sehingga dapat berpotensi untuk menunjukkan karakteristik biologis dari atherosclerosis ini. Demikian akhir presentasi kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.